warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sharing is Caring bersama saya, Novalda Yugaswari. Dan hari ini kita kedatangan Bapak Erik Lufiat selaku Region Head Jawa Barat dan Kalimantan 1. Dan untuk kamu yang sedang menonton video ini, jangan lupa nonton videonya sampai selesai ya. Assalamualaikum Pak Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kita langsung mulai aja ya Pak untuk podcast hari ini. Nah, Bapak selaku Region Head ini saya yakin banget pasti sudah punya banyak pengalaman di dunia kerja nih Pak. Boleh nggak sih ceritakan kenapa nih Bapak memilih untuk menghijrahkan karir di Bank Syariah? Aspirasi ya, karena memang pada saat kerja dulu di perbankan konvensional ya, terus melihat kok namanya muslim ya, kok saya pingin terlibat dalam memajukan ekonomi syariah ya gitu ya. Jadi kalau cuman memang ada dual banking ya di bank konven itu, tapi kayaknya kok nggak full gitu ya. Jadi kayaknya harus ke bank syariah yang benar-benar full gitu. Makanya nih sepertinya bank muamalat nih cocok gitu. Baik. Sebelumnya background pendidikan Pak Erik nih apa nih Pak kalau boleh tahu? Fisika saya. Oh, fisika. Nggak nyambung ya? Terus memilih ke perbankan kenapa Pak? Ya panjang ceritanya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya pada saat lulus idealnya kan kita kerja fisika ya sesuai dengan jurusannya ya. Tapi saya udah pernah kerja serabutan gitu ya, yang sehari dibayar 28.000, pernah kerja di industri teknologi gitu ya. Terus tiba-tiba ada kesempatan waktu itu MT di waktu itu cukup terkenal Bank Niaga itu ada namanya PPE ya, yang itu kan mirroring dari Citibank gitu ya. Nah akhirnya nyemplung lah ikut MT itu manajemen training di CMB Niaga, sekarang ya dulu tuh Bank Niaga. Gitu ceritanya. Jadi udah nyemplung iseng-iseng ternyata kok seru ya gitu. Ya udah diterusin deh sampai sekarang. Oke, berarti pertama dulu ke konvensional dulu ya Pak? Konvensional. Habis itu baru ke syariah? Nah, saya di konvensional hampir 10 tahun ya. Di konvensional gitu. Baru setelah itu hijrah ke bank syariah ini sejak tahun berapa Pak? Sebenarnya di konvensional juga dulu saya senang jualan syariah gitu ya. Tapi kalau bicara ke bank muamalat yang benar-benar bank syariah nih, bank muamalat pertama murni syariah nih, itu saya join tahun 2016. 2016 berarti kalau sama sekarang udah hampir 6 tahun lebih ya. Gitu. Nah selama berkarir nih ada nggak sih pengalaman yang menarik dan paling berkesan nih dari mulai misalnya Bapak mulai berkarir ataupun di perbankan sendiri? Kalau ngomong paling berkesan itu sebenarnya ini buat motivasi ya sebenarnya. Jangan dilihat sekarang nih udah jadi region head gitu ya. Dulu gitu ya pertama kali lulus saya bekerja itu tidur di kamar di sejadah tuh tidur ya. Terus pulang kerja karena nenek ikut punya jualan kue-kue basah, kita bikin kue basah gitu sampai tengah malam gitu. Tapi ya kita harus tetap semangat kan, akhirnya sampai iseng-iseng deh coba ke perbankan, kerjalah di bank. Dan kalau bicara yang paling berkesan ya pada saat memutuskan hijrah gitu ya ke bank syariah, karena di bank konven sama dengan bank syariah itu tuh totally ada different gitu. Tapi ada kepuasan tersendiri tuh yang saya waktu itu nazar kalau saya diterima di bank muamalat saya mau umroh. Yang sebelumnya nggak pernah kepikiran gitu ya. Dan ada aja rezeki itu alhamdulillah begitu pindah muamalat beneran tuh saya bisa umroh. Itu sih paling luar biasa buat saya sih. Nah gitu. Pada saat awal berkarir di bank muamalat sendiri ada nggak sih kesulitan dalam beradaptasi sendiri dari misalnya bank konvensional ke bank syariah? Pasti ya, pasti. Sebenarnya kesulitannya itu adalah menyesuaikan idealisme kita ya. Kita kan ngelihatnya sebenarnya bicara Islam itu kan rahmatan lil alamin. Semuanya bisa dijawab dengan Islam itu. Tapi ternyata tidak semua yang saya bawa dari industri konvensional, bank konvensional itu industrinya itu bisa masuk di bank syariah. Karena memang ada hal-hal kalau syariah kan ada persyaratan bahwa memang harus sesuai dengan aspek syar'inya seperti apa. Nah itu yang memang butuh adaptasi. Jadi yang tadinya PD itu sempat ternyata berbeda ya gitu ya. Jadi tidak sama dengan yang konvensional. Itu sih. Tapi kita learning lah, belajar kan. Betul Pak, jadi harus terus belajar terus. Iya, of course. Nah, di balik perjalanan karir Bapak yang segini panjangnya nih, menurut Bapak siapa sih yang paling berperan dalam kesuksesan Bapak sampai sekarang? Yang kalau ditanya paling berperan, ya ini mungkin
jalan Allah ya. Tapi kalau kita bicara lewat siapanya nih ya keluarga tentunya ya, support dari keluarga karena nggak mungkin lah saya memutuskan dulu hijrah dari konvensional terus berubah karir ke bank syariah, which is itu ada pengorbanan juga ya. Alhamdulillah support dari keluarga sangat support ya untuk berhijrah. Insya Allah lebih berkah di bank syariah. Berarti dari keluarga sendiri berperan penting ya Pak? Pasti. Nah di tengah padatnya pekerjaan sebagai region head nih Pak, pernah nggak sih dikomplain sama keluarga mungkin terkait pekerjaan? Alhamdulillah sih enggak ya, karena begitu saya dulu nyemplung di dunia perbankan, saya udah bilang ke keluarga gitu bahwa yang namanya perbankan itu kerja itu 24 hours. Apalagi saya di marketing nih, ya orang sales gitu ya, jadi harus ketemu nasabah, bisa sampai tengah malam. Jadi justru kebalik, sekarang kalau pulang cepat ditanyain, kok pulang cepat gitu. Karena kita udah terbiasa yang namanya bisnis, ya kadang-kadang nggak ikut jam ya, jam berapa aja kalau kita memang rasa ini ada opportunity ya harus kita optimalkan sih, gitu sih. Kalau menurut Bapak sendiri apa sih arti keluarga nih, khususnya yang tadi berperan penting buat Bapak? Pertama dan yang paling utama. Ya, jadi kalau ada di pilihan pekerjaan atau keluarga, saya pilih keluarga. Prioritinya ya, iya, prioritinya ya. Okay. Karena supportnya kan juga dari awal kan dari keluarga gitu. Kita bekerja buat siapa? Buat diri kita dan buat keluarga juga gitu. Jadi prioritinya ya keluarga dulu. Karena tujuan bekerja juga balik lagi ke keluarga kan. Betul Pak. Berarti yang paling utama dan diprioritaskan. Iya. Gitu. Selain kita mencari ridho Allah ya, karena kita berada di bank syariah. Iya betul. Gitu. Nah, kalau tadi kan bicara tentang sosok yang mungkin berperan nih dalam hidup Bapak. Ada nggak sih sosok yang mungkin yang menjadi inspirasi Bapak selama bekerja nih? Kalau misalnya saya kan, saya paling suka tuh sosok R.A. Kartini yang memperjuangkan kepemimpinan selaku sebagai wanita gitu. Kalau menurut Bapak, sosok yang paling menginspirasi Bapak siapa? Kalau bicara ini bukan sok gimana gitu ya, tapi menurut saya karena saya memang punya idealisme bekerja di bank syariah, pengen memajukan ekonomi syariah yang ujung-ujungnya sebenarnya pengen berdakwah ya. Tentu inspirasi paling utamanya Rasulullah ya. Inspirasi utamanya Rasulullah. Jadi Rasulullah dan para sahabatnya itu kadang-kadang kan luar biasa gitu ya perjuangan untuk Islam. Nah, paling enggak gitu ya. Sekarang kan nggak mungkin perjuangan kayak seperti Rasulullah gitu kan. Ya paling enggak saya berjuang di dakwah saya ini ya di bank syariah ini. Gitu sih. Baik, berarti sosok yang paling menginspirasi Rasulullah dan para sahabat. Yes, harus ke situ pinginnya meskipun kita kan yang nama selaku manusia ya banyak banget kekurangannya gitu ya. Betul. Tapi kan ya memang idola kita harus Rasulullah. Orang kita sebagai orang Muslim panutannya ya sebaik-baiknya manusia kan memang harus bermanfaat dengan orang kan. Itu kan arahan Rasulullah seperti itu. Nah harapan saya dengan bekerja di bank syariah ini saya juga bisa memberikan manfaat tuh buat umat ya terutamanya. Gitu. Masya Allah. Nah kalau misalnya berhubungan dengan pekerjaan dan juga kehidupan pribadi nih Pak, saya boleh tahu nggak hobi Bapak sekarang nih apa? Banyak gitu ya. Yang pasti hobi nonton bola. Terus saya hobi koleksi kayak Gundam kayak gitu ya. Ya begitulah. Bola ya. Biar nggak stres lah pokoknya gitu. Gimana tuh Pak cara membagi waktunya antara hobi dan juga pekerjaan? Cara membagi waktunya kita tahu kapan harus membatasi karena kerja itu basically kan nggak ada habisnya sebenarnya kalau kerja itu. Jadi ya kita atur aja gitu pada saat kita kayaknya perlu hiburan dulu ya kita cari hiburan lah gitu. Jadi sebenarnya tidak ada trik tertentu ya tapi kita tahu aja batas-batas kita kalau kita capek ya kita berhenti karena kalau pekerjaan itu nggak akan ada habisnya. Apalagi kalau kita di bisnis ya. Di bisnis itu kadang-kadang bisa jadi gitu nggak perlu ke kantor deh. Itu ya. Kita kan kemarin pandemi bahkan kita ada WFH itu kan. Sekarang saya kalau bicara bisnis sebenarnya nggak apa-apa WFE ya work from everywhere ya tapi asal kerjaan terdeliver. Jadi buat saya memang teknologi sekarang udah mengarah ke situ dan kita bisnis juga begitu gitu nggak bisa kita kerja tuh hanya sebatas di kantor aja. Jadi enjoy life, enjoy work gitu ya. Jadi nikmatin aja kerja itu gitu sih. Baik. Jadi saya happy sih kalau ada pulang waktu beres asal kerjaan beres. Kerjaannya gitu. beresin dulu. Iya, jangan pulang waktu tapi kerjaan nggak beres. Susah dong kalau kayak gitu. Betul. Profesionalisme lah ya kan saya muamalat kan kita punya ideal ya Islamik, modern, profesional ya profesional aja gitu. Boleh pulang cepet kerjaan beres. Baik. Jadi
bagi yang di tim Pak Erik nih harus kerjaan beres dulu baru pulang. Iya. Dan yang penting apa? Kerjanya harus bahagia, harus happy. Karena kalau kerja nggak happy, ya nggak akan optimal lah. Itu ya, kalau menurut saya. Maka itu pentingnya work balance ya. Jadi kita kerja happy gitu ya. Kayak gini kan kerjanya enak gitu ya. Sambil ngobrol. Gitu. Betul Pak. Nah kalau menurut Bapak gimana sih cara membentuk tim yang solid? Itu tadi ya, sebenarnya tim yang solid itu bisa dibentuk kalau kita satu itu engagement-nya bagus. Terus kedua kita bisa bikin climate pekerjaan ya. Jadi tempat bekerja itu sebagai tempat yang bukan orang tuh kalau pas mikir aduh harus ke kantor tuh stres gitu ya. Tapi ke kantor tuh happy karena kenapa? Mostly kan kita habiskan waktu kalau buat pekerja ya, itu lebih banyak di kantor dibandingkan dengan di rumah sebenarnya. Jadi gimana kita ciptakan environment ya lingkungan pekerjaan itu yang menyenangkan lah gitu. Jadi nggak usah terlalu kaku gitu ya. Gimana tempat kerja kita itu bikin kita happy gitu. Itu sih, jadi ke tim itu pokoknya gimana caranya lu kerja bahagia. Itu yang penting deh. Kalau misalnya dari ada nggak program tertentu yang mungkin Pak Erik buat biar menciptakan suasana yang happy gitu di tim? Banyak. Jadi kita kalau misalkan kita meeting ya, terutama ya meeting. Kadang-kadang kita meeting itu nggak perlu harus di kantor kan. Kadang-kadang kita ajak di outdoor gitu ya. Kita meetingnya 1 jam 2 jam tapi efektif. Habis itu kita ada team engagement gitu ya. Jadi yang supaya timnya lebih solid lagi. Atau misalkan di kantor kita create misalkan kegiatan-kegiatan yang olahraga ya. Kita nggak melarang tuh misalkan di tempat kerja ada misalkan lapangan tenis, nggak apa-apa selama setelah selesai jam kerja, jangan orang lagi kerja terus tektok gitu ya. Jadi dibebaskan saja ke karyawan sebenarnya gitu ya, tetapi tadi yang pentingnya profesionalismenya, pekerjaan tetap terdeliver. Poinnya itu sih. Jadi kita nggak bikin lingkungan yang stressful lah. Kita happy aja. Kita nanya juga, lu kerjaan udah beres dalam konteks yang friendship aja gitu. Jadi atasan bawahan itu kita bikin gapnya itu tuh nggak ada gitu kalau bisa. Karena kenapa? Pekerjaannya sama-sama tugas kita semua gitu loh sebenarnya. Nggak bisa kita bilang ini pekerjaan lu, ini pekerjaan gua kan nyuruh doang, kan nggak bisa gitu. As a leader kita memang harus mengarahkan sekaligus juga merangkul kan timnya supaya apa? Supaya ayo kita punya tanggung jawab yang ini tanggung jawab kita bersama gitu. Bukan tanggung jawab orang per orang. Tanggung jawab tim lah. Betul. Nah kalau dari tim sendiri nih menurut Pak Erik, apakah sebuah tim itu harus terdiri dari orang-orang yang semuanya memiliki kualifikasi yang bagus? Bagaimana? Enggak, justru kalau buat saya tim yang keren itu tim yang memang lengkap gitu ya. Kita nggak bisa tim kita itu pinter-pinter semua. Nanti yang kerja siapa? Mikir semua gitu kan. Jadi buat saya itu tim itu yang penting itu adalah apa yang dideliver sama tim itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kalau ditanya apakah ada ekspektasi terhadap individu-individu yang mengisi suatu tim, pasti. Cuman kita harus ngebalance nih, kalau ada yang satu udah pinter, berarti yang satunya kita isi yang humoris, biar nggak stres gitu kerjanya. Kalau yang satunya terlalu serius, ya di sisi lain ada yang kerjanya juga memang santai. Jadi kita lihat tim itu tuh bukan dari sisi aspek harus pinter-pinter semua, rajin-rajin semua. Itu ya nanti jadinya nggak ada dinamika yang seru gitu ya. Tadi kita ciptakan tim yang bahagianya itu jadi sulit. Jadi kalau harus ada yang bikin happy gitu. Jadi kalau perlu di tim itu ada yang tukang lucunya deh. Tapi bukan berarti nggak bisa kerja ya. Bahwa standar profesionalisme sebagai seorang misalkan karyawan bank itu tetap harus terpenuhin. Tapi di sisi lain ada sisi-sisi yang sifatnya saling melengkapi lah dinamika gitu. Nah menurut Pak Erik sendiri nih, apa sih arti seorang leader yang sukses? Leader yang sukses itu bisa membawa timnya untuk bisa melampaui apa yang di-expect dari tim itu. Buat saya itu sih. Jadi kunci seorang leader yang sukses itu kalau dia berhasil membawa timnya melampaui apa yang diekspektasikan dari tim itu. Itu sih kalau menurut saya. Nah, kalau misalnya di titik Pak Erik sekarang nih, bagaimana sih mencapai kesuksesan? Ada nggak sih Pak tips and trick mungkin yang bisa dibagikan? Tips and triknya pasti do the best, kemudian niatkan karena Allah. Ya, jadi 2 hal itu tuh. Sejak saya itu yang paling penting kita lakukan adalah kita lakukan segala sesuatunya yang terbaik, niatkan karena Allah. Karena inna amalu biniat kan, supaya apa? Supaya segala perbuatan kita itu jadi amal ibadah.
Nah, terus selain itu ada satu pesan yang menurut saya itu cukup bagus dari salah satu leader saya gitu. Dia bilang, satu, jadilah yang terbaik. Kalau tidak bisa jadi yang terbaik, jadilah yang tercepat. Kalau tidak bisa jadi yang tercepat, jadilah yang berbeda. Dalam pengertian yang positif ya. Nah, dengan kalau tidak bisa yang terbaik, jadi yang tercepat. Kalau tidak bisa yang tercepat, jadi yang berbeda dalam konteks yang positif. Insya Allah kita itu akan direcognize tuh. Tapi basicnya adalah tadi, tetap do the best. Do the best. Jadi yang terbaik dulu gitu loh. Jadi jangan targetnya, udahlah gue yang berbeda aja. Nggak bisa begitu gitu. Jadi tetap goalsnya itu gimana kita do the best supaya menjadi yang terbaik. Dalam konteks apapun. Itu lagi di interview nih, gimana nih kita performance kita supaya terbaik dalam interview gitu ya. Dalam bekerja, gimana nih kita jadi yang terbaik dalam bekerja. Jadi konteksnya itu. Tipsnya itulah, do the best, niatkan karena Allah. Jadi yang terbaik, kalau nggak bisa jadi yang tercepat, kalau nggak bisa jadi yang berbeda. Gitu. Nah, itu sangat menginspirasi banget sih Pak. Amin, mudah-mudahan ya. Nah, boleh nggak sih saya tahu tentang apa yang ingin dicapai Pak Erik nih di tahun ini? Di tahun ini challenge luar biasa ya. Kalau kita bicara saya sebagai seorang bankers gitu ya, kondisi makroekonomi sangat challenging. Ekspektasi terhadap tim saya juga sangat luar biasa gitu ya. Jadi kalau bicara dalam konteks profesionalisme pekerjaan, ya saya berharap bahwa saya bisa bersama-sama tim saya melampaui apa yang diekspektasikan terhadap tim saya gitu ya. Kalau misalkan secara pribadi pengen umroh, ya, Amin. mudah-mudahan dapat. Terus kalau keluarga, ya alhamdulillah mudah-mudahan keluarga tetap terus support saya gitu ya. Sehingga mudah-mudahan apa yang saya lakukan di Bank Muamalat ini bisa membawa keberkahan buat saya pribadi, keluarga, dan juga insya Allah buat manfaat buat umat ya. Gitu sih. Amin ya Allah. Semoga bisa mencapai ini di tahun ini ya Pak. Amin. Nah, karena kita juga akan tayangin video ini di YouTube nih Pak. Ya. Ada nggak sih tips untuk para job seeker nih yang mungkin ingin berkarir juga di bank syariah? Ya. Bank syariah itu sangat luar biasa ya. Bank syariah itu menjanjikan dua aspek ya. Satu dari sisi aspek karir itu sendiri ya. Bisa dicapai setinggi-tingginya gitu ya. Karena sekarang siapa yang perform itu yang dapat kesempatan kan begitu. Kemudian di sisi lain juga menjanjikan sisi keberkahan. Jadi bekerja di bank syariah itu kita tidak hanya bekerja tapi juga menjadikan bagian daripada ibadah kita ya. Apalagi kalau kita bicara Bank Muamalat ya. Bank Muamalat ini kan dimiliki oleh BPKH, di mana BPKH itu dimiliki oleh jamaah haji. Nah, jadi secara tidak langsung kalau bekerjanya di Bank Muamalat, kita itu bekerja buat jamaah haji gitu. Nah, kalau udah jamaah haji insya Allah menjadi amal jariah buat kita semua lah. Gitu. Nah, untuk penutup terakhir nih Pak, Yes. boleh sampaikan kata-kata motivasi gitu buat rekan-rekan yang mungkin ingin berkarir juga nih sebagai region head. Bagaimana Pak? Jadi region head ya. Atau mungkin ingin sukses di bidangnya. Kalau buat saya gini, mimpilah setinggi-tingginya ya. Jadikan mimpi itu harapan dan kejarlah harapan itu dengan sekuat tenaga. Kalau buat saya. Jadi kita itu jangan takut untuk bermimpi. Jadi kalau bicara kata-kata mutiara tadi sebenarnya udah sampai di depan. Always do the best. Niatkan mencari keridhaan Allah. Itu aja sih. Baik, itu adalah pertanyaan terakhir dari saya Pak. Alhamdulillah podcast ini bisa selesai. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata Pak. Saya maafkan. Saya juga mohon maaf kalau saya juga salah-salah kata ya. Iya baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.